Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada waktu zuha ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua berkumpul bersama di majelis ilmu ini, di rumah Allah Ta'ala ini. Tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua pahala dari apa yang kita niatkan. Jadi kita niatkan satu, talabul ilmi, Bapak Ibu. Kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan, kita niatkan haji, kita niatkan silaturrahim, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan apalagi golek besan. Kita niatkan apa Bapak Ibu dalam menebayu sampun tadi. Yang pertama apa? Talabul ilmi. Yang kedua dalam silaturahim. Yang ketiga, kumpul orang-orang soleh, kita niatkan haji. Yang keempat, yang kelima, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, kita niatkan iktikaf, ya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, ibu-ibu, kita niatkan, apa kok lupa ya? Nggak, sampean laan. Iya, jadi kita niatkan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Karena memasukkan rasa bahagia kepada hati seorang muslim itu kan amalan yang paling dicintai Allah kan. Ketika panjenengan datang, takmir seneng, masjid rame, lah gitu sih. Saya juga begitu, misalnya datang, lo kok telus tak dial mulai wae gitu. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya kepada kita semua, Bapak Ibu, atas apa yang kita niatkan tadi. Nggih. Semoga yang kita lakukan ini di mata Allah Ta'ala dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kalau memang ini amal soleh, ya insya Allah amal soleh, makanya kita niatkan ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Dengan amal soleh ini kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih. Disebutkan dalam halaman pertama dari kitab Sunan At-Tirmidzi itu, ya kitab ini misalkan nggih. Itu di halaman sininya tertulis, barang siapa yang ada kitab ini dalam rumahnya,
maka seakan-akan di dalam rumahnya itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi nongkrong. Maksudnya Nabi itu di situ gitu loh. Nah, maknanya apa? Kita sekarang kan belajar hadis. Kita belajar hadis. Nah, termasuk adab ketika belajar hadis itu kan seakan-akan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama kita. Makanya jangan ditinggal WA-an. Jangan ditinggal Facebookan gitu loh ibu-ibu, malah nanti ditinggal selfie ya. Gitu. Jadi kita di sini tujuannya mencari ilmu. Oke, sekarang hadis yang ke-44 ya, kita melanjutkan kitab Thaharah bab wudu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Laqit ibni Sabirata radhiyallahu anhu qal, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Jadi wudu itu adalah salah satu ibadah ibu-ibu. Makanya makna menyempurnakan wudu itu ketika kita berwudu itu nggak ada anggota wudu yang nggak terkena air gitu loh. Kan kadang-kadang ada orang berwudu tapi sikunya nggak kena air, atau mungkin terkena air tapi ke onok tatone gitu kan, atau mungkin mengusap kepala tapi rupanya rambutnya itu dicat. Ya, ada catnya. Jadi kalau ada cat itu nggak bisa masuk, nggak sah. Kecuali kalau ngecatnya pakai daun pacar, nggak apa-apa, itu nggak menjadi masalah. Misalkan ibu-ibu yang sudah agak memulai meninggalkan dunia hitam, itu rambutnya disemir nggak apa-apa ya, cuma pakai daun pacar, jangan pakai cat, karena kalau pakai cat nggak bisa masuk itu air ke pori-pori. Ya, jadi dengan sempurna. Kalau yang 3-3 maka kita membahasnya 3-3. Kalau yang satu ya jangan 3, satu aja. Kan ada kan? Kalau kita membasuh kedua tangan 3 kali, kita kumur-kumur sama istinsyak 3 kali kan? Membasuh wajah 3 kali, mengusap kepala 1 kali, kemudian setelah itu apa? Mengusap telinga ini berapa kali? 10 kali. Sekali, begini caranya, seret ya. Kemudian kaki 3 kali. Itu arti asbiril wudu, sempurnakan wudu. Jadi termasuk kesempurnaan wudu itu sebelum berwudu kita baca basmalah, selesai wudu kita mengucapkan apa? Ghufronaka. Gimana? Dalam asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabina minal mutatahhirin. Titik sampai di situ. Loh Ustaz, gimana dengan waj'alni min ibadika sholihin? Itu tambahan tetapi tidak sahih. Jadi yang paling utama ya kita sampai waj'alni minal mutatahhirin. Itu asbiril wudu. Jadi berwudulah atau sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi'. Khallil itu sela-sela di antara jari jemari. Maksudnya ketika panjenengan membasuh kedua tangan itu di sela-sela begini. Bukan cur gini tok. Kaki juga seperti itu. Rata-rata orang kaki kan cuma dicur, dipelantur begini kan caranya. Itu untuk kaki dan tangan kita disuruh menyela-nyela. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selalah di antara jari jemari kaki ya dan tangan. Kemudian wabaligh filistinsyaq, dan sangatlah ketika istinsyak. Apa itu istinsyak? Nah, berkumur-kumur dalam minum air. Masa minum kok pakai hidung? Gajah be. Iya, jadi istinsyak itu menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung sampai sini, sampai keras. Itu makna wabaligh
bilistinsyaq, dan beristinsyaklah dengan sangat keras. Jadi sampai sini ya, baru nanti mengeluarkannya namanya istisqa. Apa istinfar apa istisqa? Istinfar itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Jadi istinsyaq itu menghirup. Makanya kalau kita bernafas pagi-pagi yang kita mencari udara segar itu artinya yastansyiqul hawa, menghirup udara segar ya. Itu istinsyaq ini pakai air, mengeluarkannya pakai istinfar. Kalau istisqa tadi apa? Siapa yang ngomong istisqa mau? Apa istisqa itu? Salat apa? Minta jajan. Oh, minta hujan. Kalau istikharah? Hah? Ya, minta dikasih Allah jawaban. Itu istikharah. Kalau isti'anah? Minta pertolongan. Iya. Ada yang bilang tonggoku. Jadi wabaligh fil istinsyak, dan beristinsyaklah dengan keras. Jadi kerasnya sampai ke dalam. Berapa kali? 3 kali. Bagaimana caranya? Dulu sudah disebutkan. Caranya itu kita ambil air segini, separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Langsung 3 kali. Sudah dijelaskan kan dulu? Ya, jadi itu wudhu seperti itu. Jadi istinsyak dengan sangat keras, illa an takuna shaiman, kecuali kamu kondisinya puasa. Kenapa tidak boleh keras-keras? Dikhawatirkan nanti air masuk ke dalam. Gitu loh ibu-ibu. Nah kalau masuk ke dalam kan sama dengan minum. Gitu. Nah tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya nggak sengaja nang tiba-tiba masuk dewe ya ndak apa-apa, wong namanya ndak sengaja. Ndak apa-apa. Nah kalau panjenengan sengaja lah Pak, mending mangan Pak, ya. Podo-podo dosoi. Gitu. Kemudian akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh al-arba'ah. Siapa al-arba'ah? Al-arba'ah itu ashabus sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan siapa? Sunan Ampel. Sunan sinten ibu-ibu? Yang keempat Sunan siapa? Halo? Sunan Ibnu Majah. Itu al-arba'ah. Jadi kalau ada istilah akhrajahul arba'ah, itu berarti mereka ashabus sunan. Sunan itu adalah kitab hadis, ya. Sunan itu adalah nama dari kitab hadis, tetapi penyusunannya itu sesuai urutan bab fikih. Itu namanya as-sunan. Gitu. Nah, itu ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan apa yang kedua? Yang ketiga An-Nasa'i, yang keempat Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud fi riwayatin, sementara dalam Sunan Abi Dawud itu ada beberapa riwayat. Nah, riwayat yang lain itu bunyinya idza tawaddata, jika kamu berwudu, famadmid, maka berkumurlah. Ini tentang masalah wudu ibu-ibu. Jadi untuk wudu ini perhatikan harus sesempurna mungkin. Karena kalau wudu panjenengan tidak sah, masih sholat 10 rakaat, 1000 rakaat juga tidak akan sah. Nah, karena wudu ini sarana yang menyempurnakan sholat kita. Begitu. Makanya penting belajar wudhu. Kenapa? Karena kalau wudhunya tidak benar, sholatnya tidak sah. Begitu. Kemudian hadis berikutnya, wa'an Utsmana radhiyallahu anhu qal, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Beliau itu biasa menyela-nyela jenggotnya ketika
berwudu. Ini ketika jenggotnya lebat, ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau orang Arab, Afghanistan, Pakistan itu kan jenggotnya panjang-panjang, lebat-lebat gitu. Kalau orang kita sih paling mek telu ya kayak saya. Nah kalau begini ini kan dikit tidak perlu di sela-sela. Tapi kalau lebat itu di sela-sela. Kenapa? Agar air wudhu itu masuk ke pori-pori. Okay? Nah, ini menjelaskan bahwa betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panutan. Makanya apapun yang beliau perbuat itu dipentelengi sama para sahabat untuk ditiru, dilihat. Nah, sampai ketika beliau berwudu ya apa? Oh, rupanya beliau ketika berwudu itu menyela-nyela jenggotnya. Ini karena ibu kan nggak ada jenggotnya, jadi kita nggak usah lama-lama. Hadis berikutnya, monggo tolong dibacakan Mbak Lia. Hadis Abdullah bin Zaid. Hadis nomor 47. Abdullah ibnu Zaid berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi air sebanyak 2/3 mud. Lalu beliau gunakan untuk menggosok kedua tangannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Kelihatan nggih Ibu nggih? Enggak kelihatan. Nggih. Oh, di situ ya. Di bawah. Biasanya kurang jauh, jauh, tambah besar, enggak apa-apa. Di HP kan bisa dibuka nggih. Nggih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini juga membahas tentang masalah wudhu. Secara umum, perintah dari hadits Abdullah bin Zaid ini, kalau berwudhu itu jangan boros air. Baik ketika berwudhu, bersuci secara umum, mandi biasa atau mandi besar, itu kita sebagai muslimin dilarang boros dalam penggunaan air. Ini salah satu dalilnya. Kata Abdullah bin Zaid, siapa Abdullah bin Zaid ini ibu-ibu? Abdullah bin Zaid ini sahabat yang bermimpi ketemu orang, kemudian ngajari dia lafaz adzan. Jadi kaum muslimin dulu, itu kan ketika mau adzan, ketika mau sholat, itu nggak ada adzan, itu as-sholatu jami'ah, dipanggil ngumpul semua. Baru kemudian mereka gimana sih kita itu biar ketika waktu sholat itu langsung ngumpul gitu loh. Gak pakai dipanggil-panggil, ada yang terus kita pakai lonceng aja, kok lonceng sih gitu kan. Itu punya orang Nasrani. Terus kita pakai trompet aja, kok trompet sih kan, itu punya orang Yahudi gitu. Terus kalau gitu kita pakai api aja, kok api kan punya orang Majusi. Akhirnya mereka belum menemukan itu, ya selama itu masih dipanggil dengan as-sholatu jami'ah. Kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi, ibu-ibu ya, bermimpi ketemu orang itu lagi bawa lonceng. Ditanya sama Abdullah bin Zaid, "Hei Abdullah, kamu jual lonceng itu kah?" Ya memang sampean lonceng gaya apa begitu? Mau buat manggil orang-orang sholat. Wah, yo mau ndak kamu tak ajar yang lebih baik daripada itu? Apa itu? Kemudian lafaz adzan itu ibu-ibu. Nah, besoknya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan ini adalah mimpi yang hak, yang benar. Oke? Cuma gini, sampaikan kepada Bilal. Biar dia mengumandangkan adzan. Jangan kamu. Kenapa? Karena ya Bilal itu suaranya lebih indah daripada suaramu. Cuma ya lama-lama Abdullah bin Zaid begini, Nabi, saya lo sing mimpi, nah kok gak boleh adzan sih, ya wis kamu komat aja gitu. Ini Abdullah bin Zaid, berarti maknanya untuk muadzin itu harus orang yang suaranya indah. Karena ada ibu-ibu ngapunten, orang adzan itu malah pitik lo gak ngendok. Kaget soalnya. Wis ngeden akhirnya gak sih balik mana doe gitu kan. Ya, tapi kalau adanya enak itu ya Allah, sing malah sholat akhirnya pengen sholat gitu kan. Pengen ngepek mantu pisan sapa sih sing adzan mau kok enak gitu. Nggih. Jadi ini tentang Abdullah bin Zaid. Dia berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia diberikan kepada beliau ya bisulusai muddin dengan 2/3 mud. 1 mud berapa? Halo.
1 mud berapa? 6 on, ya 600 gram kurang lebih itu 1 mud. Kalau 4 mud itu 1 sok, ya 1 sok yang biasa digunakan, yang kita gunakan zakat fitrah itu 1 sok kisaran 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah berarti kalau misalkan 1 mud ini 600 gram, 6 on, 2/3 berapa? 2/3 mud berapa? Halo? Sekitar berapa? 400 gram. Berarti Nabi wudhunya ini berapa gram ini? Ini 330 mili. Mili sama gram itu sama. Oke. Intinya wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit. Dan iya, di YouTube itu ada ibu-ibu, ada seorang syekh begitu menunjukkan tata cara wudhu itu pakai segelas aqua. Jadi aqua jenengan itu buat wudhu dan itu cukup gitu loh, malah masih lebih. Nah, kita lah enggak. Saya maksudnya jenengan lah kayak syekh tadi ya. Jadi seember udah gantek gak lego gitu loh. Apa nih ngono kok kabeh hemat listrik ya wong wudhunya aja. Malah ada orang itu yang ya ini penyakit ya. Penyakit yang suka was-was. Ada orang itu yang mandi ibu-ibu itu ndak keluar nek gak habis tandone itu atau air di bak mandi ndak habis ndak keluar. Itu ada, itu mamang orangnya itu penyakit ya, penyakit was-was terus, kurang suci, najis. Malah kadang-kadang dengan panjenengan itu ndak mau salaman, tangan itu nang najis begitu. Ya ada ulama yang ditanya tentang orang seperti ini, orang itu tidak wajib sholat, wong gak waras kan gitu kan. Nggih. Jadi ini penyakit harus diterapi. Nggih. Nah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utia bisulutai mudin, beliau diberi apa 2/3 mud. Jadi ini menunjukkan bahwa wudhu itu jangan banyak air, jangan boros air, begitu. Malah dalam hadis lain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibu-ibu melewati sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas lagi berwudu. Nah, ya karena dia tidak tahu saat ini wudunya boros. Nabi berkata kepada Sa'ad, "Ma hadas sarofu ya Sa'du?" Ini pemborosan apa wahai Sa'ad gitu. Nah, Sa'ad bertanya, "Afil wudu isarof?" Apakah berlebihan itu terjadi pada wudu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am iya." Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun kamu itu di pinggir sungai mengalir. Berarti alasan penghematan air ini bukan karena zaman dulu di zaman Nabi itu kan jarang air di padang pasir, nggak ada air makanya disuruh untuk hemat. Kita di sini kan banyak air ya, buang-buang ndak apa-apa ya ndak. Intinya ini adalah agama. Jadi agama memerintahkan kita untuk hemat dalam bersuci, baik itu wudhu, baik mandi besar, baik mandi biasa. Nah rata-rata sekarang orang itu kan boros semua, mandi biasa aja, nih gak nok bak mandi ndak mau, ya kan? Itu 1 bak mandi itu jangan kalau buat orang banyak bisa itu, nah, ini 1 orang akhirnya kan, gitu. Jadi menjadi pemborosan. Nah Islam itu tidak menyukai pemborosan, kata Allah Ta'ala, wala tubadzir tabzira, jangan berlaku mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, karena orang-orang mubazir itu saudara-saudara setan. Nah dulure setan sapa nek gak setan Yohan? Nggih, jadi ini penghematan pada penggunaan air. Yang pelajaran berikutnya, faja'ala yadluku zira'aihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggosok-gosok kedua lengannya. Nah kita ini mencintai Nabi mboten? Iya, berarti harus mengikuti tata cara Nabi dalam apapun. Baik ketika mandi, baik ketika berwudu, baik ketika pokoknya macam-macam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti ketika berwudu itu kalau kita niru Nabi digosok-gosok begini, Bu. Jangan meksur. Digosok-gosok begini ya.
kaki juga seperti itu digosok-gosok karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah bin Zaid, faja'ala yadluku zira'aihi. Maka Nabi pun langsung menggosok-gosok kedua lengannya. Nah ini menggosok-gosoknya lebih bersih. Mungkin kena debu, mungkin debal kena apa, kan lebih bersih. Jadi Islam itu secara umum mengajarkan kita untuk suci dan bersih secara lahir dan batin. Nah, ini hadis berikutnya, tolong dibacakan Mbak Lia. Hadis nomor 48. Dari dia pula bahwa dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya, selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Menurut riwayat Muslim disebutkan, beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari yang digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Inilah yang mahfud. Inilah yang mahfud. Jadi ini penjelasan tentang tata cara berwudu. Lebih spesifiknya adalah ketika mengusap kedua telinga itu pakai air baru, kita ngambil air baru atau cukup air sisa dari mengusap kepala. Nggih. Itu ada apa sih? Dimatikan, Pak. Nggih, Ibu-ibu ada pertanyaan? Halo? Lanjut dulu nggih. Iya. Jadi dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi, mengambil untuk kedua telinganya ma'an air ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi, bukan air yang beliau ambil untuk kepalanya. Paham nggih? Jadi beliau itu habis mengusap kepala yang begini seret, ya. Itu beliau mengambil air baru, gitu loh. Nah, ini hadits riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Zaid. Wa huwa inda Muslim. Hadits yang sama ini ada dalam riwayat Muslim. Min hadzal wajhi, dari jalur ini, juga dari jalur Abdullah bin Zaid, tapi redaksinya berbeda. Redaksinya itu berbunyi wa masaha bi ra'sihi, Nabi mengusap kepalanya bima'in, dengan air ghairi fadli yadaihi, bukan sisa kedua tangannya. Wa huwal mahfud, itulah riwayat yang mahfud. Nah, ini kita berbicara tentang ilmu mustalah hadis ya. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ada hadis syadz, ada hadis mahfuz. Ya, ada hadis apa? Hadis syadz, ada hadis mahfuz. Nah, hadis syadz ini ibu-ibu itu riwayat orang thiqah. Apa? Riwayat orang thiqah. Jadi orangnya bukan dhaif tapi thiqah. Ya apa ya? Pokoknya bukan dhaif lah. Andaikan dia meriwayatkan hadis itu hadisnya menjadi sahih. Jadi riwayat orang thiqah tetapi menyalahi orang yang lebih thiqah dari dia. Itu namanya syadz. Ya, sama-sama ulama madhab. Okay? Semuanya berpendapat. Misalkan salah satu contoh, misalkan pada satu madhab itu ada pendapat A, rupanya 3 pendapat yang lainnya itu pendapatnya B. Meskipun sama-sama imam, ya, ini ketika pendapatnya menyalahi, hadisnya juga tidak sahih, maka ini bisa dikatakan pendapat yang syadz. Ya, pendapat yang syadz. Jadi nggak dipakai karena menyalahi orang yang lebih thiqah atau orang-orang thiqah yang jauh lebih banyak. Bisa dipahami ya? Ya, misalkan jenengan ada berapa ini? Anggap aja ada 50 orang. Ya. Nah,
ada orang 49 mengatakan guruku lo ngomong B gitu kan. Tiba-tiba satu orang bilang enggak A gitu. Nah berarti A ini menyalahi siapa? Menyalahi kebanyakan. Nah A ini disebut riwayat yang syadz. Jadi riwayatnya Baihaqi ini ibu-ibu yang menjelaskan bahwa Nabi mengambil air baru setelah mengusap rambut, mengambil air baru untuk telinga, ini riwayat yang syadz. Apalagi hadits riwayat Baihaqi ini kalau dibandingkan dengan hadits riwayat Muslim ya jauh. Ya, maksudnya dari kualitas hadis itu lebih bagusan hadis-hadis kualitas muslim gitu loh. Begitu. Oke. Nah, ini hadisnya sama. Sahabatnya juga sama, Abdullah bin Zaid. Cuma lafadznya berbeda. Lafadz pada muslim itu wama sahabi ro'sihi. Nabi mengusap kepalanya bima'in dengan air. Ghairi bukan fadli yadaihi sisa kedua tangannya. Maksudnya apa? Berarti beliau ini bukan mengambil air baru. Tapi sisa mengusap kepala. Makanya Ibnu Hajar mengatakan wa huwal mahfuz, dan riwayat Muslim inilah yang mahfuz. Mahfuz itu lawannya syadz, ya. Mahfuz itu lawannya syadz, begitu. Nah, terus apa yang kita pakai, Ustadz? Yang kita pakai adalah setelah mengusap kepala langsung mengusap kedua telinga. Caranya begini. Jari telunjuk dimasukkan untuk membersihkan lubang bagian dalam telinga, sementara ibu jari membersihkan bagian luar begini. Seret gitu. Iya. Nah, kalau misalkan tidak cukup, mungkin karena habis nyetrika, habis apa, panas, sumuk, apalagi panas-panas, kok licin ya, ake minyak, ya dianu lagi tidak apa-apa. Atau habis berwudu dianu lagi gitu loh ibu-ibu. Perlu pakai sabun juga kalau perlu gitu kan. Oke. Ini tata cara mengusap kedua telinga ketika berwudu. Oke. Jadi, lah terus andekan kalau kita mengambil air baru tidak sesuai hadis yang mahfuz, apakah wudunya kemudian batal? Ya tidak juga. Tidak juga, cuma kita meninggalkan yang afdal. Karena ketika kita berwudu kan kita meyakini satu, niatkan ini aku menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berwudu ini karena berqudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita hanya berpedoman kepada hadis yang sahih, itu qudwah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih sempurna. Makanya para ulama itu kalau mengambil dalil itu khusus dari hadis-hadis yang sahih saja. Karena kalau sahih itu jelas dari Nabi, Bapak Ibu. Tapi kalau hadisnya tidak sahih atau palsu apalagi itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada yang menjadikan sebagai dalil hukum, ya bahaya. Karena bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lebih afdol iya, lebih barokah juga iya, qudwah kepada Nabi juga lebih sempurna, pahalanya juga lebih besar. Ini mengenai apa? Mengusap kedua telinga di dalam wudu. Okay? Ya, harus kita lakukan, harus kita amalkan karena ini sebagai bentuk qudwah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Monggo Mbak Lia. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan dari bekas wudu. Maka barang siapa di antara kamu yang dapat memperpanjang kilauannya, hendaklah ia mengerjakannya. Muttafaq
muttafaqun alaih menurut riwayat Muslim. Nggih. Jelas nggih Ibu nggih. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat ghurran muhajjalin." Ghur dari kata al-aghar. Nggih, aghar itu adalah diambil dari batuknya kuda. Ya. Jadi hurra itu khusus kilauan cahaya yang bersinar dari wajah, itu hur namanya. Al-aghar, makanya kalau dikatakan al-aghar, al-gharra itu berarti bercahaya wajahnya. Sementara muhajjalin itu berkilauan tapi bukan pada wajah, pada kedua tangan, kedua kaki. Kenapa kok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada hari kiamat wajahnya bercahaya, kaki dan tangannya bercahaya? Karena min asaril wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum, barang siapa dari kalian mampu an yutila ghurratahu, untuk memanjangkan hurrahnya ini, sinar pada wajah, fal yaf'al, hendaknya dia melakukan. Hadits ini ibu-ibu menjelaskan tentang keutamaan wudu. Jadi orang yang tukang wudu itu nanti wajahnya dan kaki serta tangannya bercahaya. Ceritanya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi berziarah kubur Baqi, ya. Jadi beliau berziarah kubur di pekuburan Baqi. Kemudian beliau mengatakan, aku itu kangen, aku itu rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat nyeletuk, wahai Rasulullah, bukankah kita itu saudara-saudara panjenengan? Beliau mengatakan, enggak, kalian itu sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku itu adalah yang nanti datang pada hari kiamat. Terus para sahabat bertanya, loh Nabi, gimana jenengan mengenali saudara-saudara panjenengan lo nggak pernah ketemu? Nah, Nabi menjawab, bagaimana kalian ini masa nggak bisa mengenali saudara-saudaranya? Andaikan banyak kuda, semuanya hitam, ya semuanya hitam. Terus di antara kuda-kuda itu ada kuda-kuda hitam, tapi kepalanya atau wajahnya itu putih, kaki dan tangannya juga putih. Kira-kira dia bisa mengenali enggak? Ya pasti bisa mengenali. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seperti itulah aku akan mengenali umatku. Jadi orang yang berwudu, kalau panjenengan lihat Bu ngapunten nggih, orang yang sholat, yang berwudu itu beda wajahnya dengan orang yang tidak sholat. Kelihatan meskipun pada putihnya, meskipun sama-sama hitam, gitu loh. Kalau orang berwudu itu kelihatan. Orang yang sholat itu kelihatan, pokoknya ada, gitu. Nah itu karena bagian daripada ini bercahaya, hurran muhajjalin, karena bekas wudu. Nah ada ulama yang mengatakan bahwa wudu itu kekhususan daripada umat ini. Karena Nabi mengatakan umatku akan datang pada hari kiamat dalam kondisi hurran muhajjalin, ya, bercahaya wajahnya, bercahaya kaki dan tangannya. Nah ini berarti kekhususan umat Islam. Ya sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu hadis-hadis tentang keutamaan wudu, ya. Di antaranya hadis Bilal. Tahu nggih? Hadis Bilal itu ya apa? Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ya, atau beliau bermimpi, beliau kan masuk ke dalam surga, ibu-ibu. Itu masuk ke dalam surga itu beliau diikuti terompa, jadi gerakan terompa gitu loh, srek, 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 srek. Nabi bertanya, itu terompai sopo gitu, itu punya Bilal. Nah, setelah sholat subuh Nabi bertanya kepada Bilal, apa amalanmu Bilal? Rupanya Bilal itu amalannya ibu-ibu, tidaklah dia berhadas, baik besar maupun kecil, kecuali langsung segera menghilangkan hadasnya, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat itulah yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat wudhu itu. Setiap selesai wudhu langsung sholat 2 rakaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idzan
Oh kalau begitu ya karena itu gitu. Nah ini meskipun sababul wurud hadis khusus pada Bilal, ya ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, tetapi sifatnya umum. Siapapun yang beramal seperti amalannya Bilal, bisa saja dia itu terompahnya sudah di surga padahal dia masih hidup di dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wudhu ini la yuhafidhu alaihi illa mu'min. Jadi tidak senantiasa menjaga wudhu kecuali orang beriman. Jadi tanda keimanan seseorang itu senantiasa menjaga wudhu. Habis ngentut, habis hadas pokoknya langsung berwudhu. Tidak pingin kalau dia itu bukan dalam kondisi suci. Jadi pengen suci terus gitu. Okay? Kemudian di antara keutamaan wudhu juga, kalau panjenengan membaca bismillah, terus berwudhu dengan sempurna, setelah berwudhu membaca doa wudhu kan, apa keutamaannya? Dibuka untuknya 8 pintu surga, dia bebas masuk melalui pintu manapun yang dia sukai. Kemudian keutamaan lagi tentang wudhu ya, untuk 2 rakaat wudhu, 2 rakaat wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu itu kan diampuni dosanya kan ibu-ibu. Yang dulu itu diampuni dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya perlu taubat secara khusus. Syaratnya ketika habis berwudhu dia sholat itu dia tidak ngomong dengan dirinya. Paham ya maksudnya? Jadi dia itu fokus kepada bacaan sholat yang dia baca. Bukannya Allahu Akbar. Jeng. HPP ini kalau mau jalan dia yuk. Nah, langsung akhir dulu. Nanti yo. Akhirnya ribut wis dibatalkan dhisik salate golek HP gitu akhirnya. Nggih. Juga termasuk keutamaan wudhu ibu-ibu. Yang ngapunten ini buat para suami istri ya. Kalau misalkan sudah melakukan hubungan terus pingin ngulang lagi itu dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudhu karena itu lebih menguatkan dan lebih menyegarkan. Kalau mandi Ustaz jauh lebih segar lagi, wong wudhu wae bagus kok gitu. Ini tentang keutamaan wudhu. Terus ada catatan ibu-ibu, hadits ini sahih memang, tetapi untuk potongan terakhir, famanistata'a minkum, barang siapa yang mampu dari kalian an yutila ghurratahu, memanjangkan hurrah tadi artinya apa? Cahaya di mana? Di wajah. Ini memanjangkan cahaya wajahnya, fal yaf'al, silakan melakukan. Kata para ulama, ini tambahan dari Abu Hurairah. Nih, jadi tambahan dari Abu Hurairah ini namanya hadis mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang disisipkan, bukan dari Nabi. Bisa dari sahabat, bisa dari ulama, ya. Nah, orang yang mendengarnya itu nggak ngerti kalau itu tambahan dari ulama yang menjelaskan hadis Nabi, akhirnya ditulis sama bareng dengan hadis Nabi sehingga seakan-akan itu adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggak ibu ya? Ya. Jadi ada seorang guru menyampaikan hadis. Nah, guru itu punya murid, ibu-ibu. Jadi murid ini karena rajin sholat malam, itu wajahnya bercahaya gitu loh. Pokoknya bercahaya, bersih gitu. Padahal gak tahu make upan, gak tahu apa ya, glowingan gitu kan. Nah, akhirnya gurunya komen. Barang siapa yang banyak sholat malam pada waktu malam, maka pada waktu siang wajahnya bersinar gitu. Nah, muridnya gak ngerti. Ditulis katanya itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disisipkan dalam hadis. Itu namanya hadis apa tadi? Mudraj. Jadi bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan ulama atau perkataan sahabat atau tabiin yang disisipkan tujuannya apa untuk menjelaskan gitu loh. Nah, cuma muridnya tidak paham. Dikira itu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tambahan barang siapa yang mampu dari kalian memanjangkan hurrahnya, silakan dia melakukan. Nah, termasuk kesalahan di sini hurrah itu adalah cahaya wajah ya sakmene iki nggak bisa dipanjangkan lagi.
Kecuali kalau kaki sama tangan mungkin bisa dipanjangkan. Nah, Abu Hurairah, tata cara dia berwudu ini ijtihad Abu Hurairah sendiri, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak benar, ya. Itu ketika dia berwudu sampai membasuh ketiaknya, ibu-ibu. Abu Hurairah. Itu ijtihadnya Abu Hurairah. Nah, apakah kita harus meniru Abu Hurairah? Ya enggak usah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sampai siku, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Wes aku cek panjang rek sampai paha misalnya. Ya mudah-mudahan, tapi itu tidak perlu dilakukan. Ini ijtihad pribadi Abu Hurairah radhiyallahu an. Oke, mungkin ada pertanyaan ibu-ibu, silakan. Gantian, biar nggak saya yang ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis wudu terus itu boleh apa enggak? Habis wudhu kemudian dihandui boleh apa enggak? Ya kalau boleh apa enggak ya boleh-boleh aja. Tapi afdolnya dibiarkan. Ya afdolnya dibiarkan. Tapi kalau dihandui ya enggak menjadi masalah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu riwayat habis berwudhu atau habis mandi besar. Tata cara mandi besar itu kan wudhu dulu kan. Wudhu dulu dengan ya pertama membersihkan kemaluan, baru kemudian membersihkan kedua tangan, terus berwudhu seperti wudhu mau sholat sempurna, baru mengguyurkan yang kanan, terus yang kiri, terus semuanya biur selesai, baru yang terakhir Nabi mencuci kedua kakinya. Kenapa? Karena beliau kan mandinya kan nggak seperti panjenengan kan marmer porselen mandinya ya kan. Kalau beliau kan di pasir sehingga nyitat pasirnya, makanya dicuci kakinya itu. Oke. Nah, itu dalam satu riwayat beliau itu dikasih handuk. Beliau nggak mau menolak. Cuma dipelurut gini di tangannya aja. Gitu. Oke, jadi kalau kita mencari yang afdal, ya mestinya kalau meniru Nabi itu tidak perlu dihandui. Cuma dipelurut gini aja. Tapi kalau panjenengan handui ya tidak apa-apa, cuma ya kurang afdal gitu aja. Ngeten Bu nggih? Nggih. Juga ini menjadi dalil bahwa amal baik itu, jadi bekas-bekas amal baik itu kalau bisa jangan dihilangkan. Ya bekas amal baik, bekas perbuatan baik itu jangan dihilangkan. Ya kalau bisa diabadikan. Insya Allah begitu. Monggo yang lainnya silakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Nggih. Tadi menjelaskan tentang hadis yang dikatakan hadis syak dan hadis mahfud saja. Nggih. Syak apa yang ragu, yang arti secara lughatnya ragu itu? Ragu. Dan syak itu kan ragu. Itu kan shin kaf, ini syad. Oh. Shin alif dal. Iya, jadi kata syudud. Makanya kalau ada orang yang dia ada kelainan seksual, itu kan asyudud al-jinsi dari kata syad. Syadza ya syudzu atau ya syiddu. Jadi syad itu pokoknya keluar dari kebanyakan, itu syad. Kalau syak itu shin kaf itu ragu-ragu. Nggih. Ya, jadi ini syad yang keluar dari kebanyakan, karena semuanya meriwayatkan seperti ini, kok DEDW saya nggak seperti itu gitu loh. Yang mahfud tadi berarti yang terpelihara, yang mahfud. Mahfud itu yang benar, yang lawannya syad. Yang pernah saya dengar itu hadis mauquf dan marfu. Kalau mauquf itu berhenti di sahabat, kalau marfu itu yang sampai pada Rasulullah begitu Ustaz. Benar, itu marfu bukan mahfud. Mahfud. Iya, apalagi MD tambah nggak belas. Ya, jadi beda-beda. Hadis itu kan begini ibu-ibu ya. Hadis itu kalau dilihat dari diterima dan tidaknya terbagi menjadi tiga. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis dilihat dari sumber asalnya terbagi menjadi 4. Ada hadis qudsi karena sumbernya asli adalah Allah. Ada hadits marfu, ya, karena sumber aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada hadis mauquf, ini sumber aslinya perkataan sahabat, bukan nabi ya. Terus ada hadis maqtu, ini sumber aslinya adalah tabi. Jadi marfu bukan mahfuz ya. Kalau mahfuz itu lawannya syadz. Misalnya begitu. Nggih, jelas Ibu? Nggih. Monggo yang lain silakan Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu habis baterainya Mbak Lia? Oh, nggih. Monggo Bu silakan nggih. Hadisnya siapa sahabatnya? Nomor 48. Iya, beda dan kitab saya masalah ini. Yang asli ini baru 42. Nggih, gimana bunyi hadisnya Ibu? Tentang membasuh kepala ya Ustadz. Nggih. Nah itu kan Membasuh kepala itu pas mandi jinabat. enggak, maksudnya pas wudhu. Membasuh apa mengusap? Oh, nggih. Mengusap Saya kira kepala keramas. langsung ke telinga. Nggih, Bu, monggo. Kalau itu dilakukan oleh seorang laki-laki kan itu tuntunannya dari depan kembali. Nggih. Nah ini pertanyaannya bagaimana jika Perempuan. iya si perempuan yang rambutnya sangat panjang dan tebal, Nggih. ini harus apa yang kita lakukan? Itu aja. Nggih. Kalau panjang-panjang itu tambah ndak akeh tuh mau ya ta perempuan, gak tambah gerak ta. Rasaku ini paling sekarang sak kabeh rambutnya gak ada yang sebokong ya kan. Jadi anggap aja ini rambut ya. Ini. Nah. Jadi gini seret, terus sini. Gitu. Nggih. Jelas nggih? Jadi gini seret, terus ini gitu. Nggih. Jadi seperti itu bukannya gini besret dari belakang. Nanti bisa-bisa ininya keselio. Nggih. Menyela itu kan ketika mandi jinabat Bu atau mandi haid. Ya enggak, jenengan itu tanya tentang keramas atau wudhu. Wudhu cuma mengusap. Nggih. Ngapunten saya juga suka bercanda ini. Disuruh Mbak Lia begitu biar nggak ngantuk katanya. Nggih, jadi ini nggih seret. Laki-laki langsung dikembalikan. Kalau perempuan begini. Nah kan panjang Mas ya. Ini begini dari bawah. Gitu. Nah, sama nanti berkaitan dengan masalah rambut. Kalau panjenengan dikasih Allah Ta'ala rizki umroh, Ibu nggih. Habis tawaf, sa'i kan tahallul ya. Nah, tahallul itu nanti ya ke hotel beli gunting gitu aja, rambutnya di begini, diambil segini, dipotong krik gitu. Nggih, itu untuk perempuan. Cuma kalau laki-laki yang afdol itu gundul habis kayak Saulin. Nggih. Karena Nabi mendoakan orang yang tahallul sampai gundul habis itu 3 kali. Sementara yang cuma memendekkan tapi rata itu didoakan Nabi cuma sekali. Nah jenengan pengen didoakan Nabi banyak apa dikit gitu aja. Nggih. Kita itu aneh kadang-kadang pengennya pahala banyak tapi amalnya minimalis. Gitu. Nggih, monggo yang lain Ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang mana ini? Ya monggo Bu. Kiriman cepat bisa. Dalam si cepat. Oh kiriman cat apa cat? Cat minyak ta? Iya. Napa Bu? Jenengan maju bos apa kok anak sholat kafarat? Nah yang ditanyakan apa? Tapi tidak dapat menghitung jumlahnya.
Ini mikrofonnya kok lama sekali sih datangnya. Kita tinggal mulai loh Mbak Lia. Diberikan mic-nya, jangan dibawa pulang. Oke, karena baterainya habis. Oke, jadi yang jenengan tanyakan apa Bu? Itu boleh diamalkankah atau apakah itu hadis sahihkah begitu kah? Oh iya, setahu saya itu bukan hadis. Iya, bukan hadis, iya. Setahu saya itu bukan hadis, jadi ya nggak perlu diamalkan. Apalagi tata cara sholat itu kan sudah paten kan. Tata cara sholat itu sudah paten. Makanya di antara pendapat ulama yang mengatakan sholat tasbih itu tidak sahih karena tata caranya itu nggak seperti sholat biasa. Gitu loh. Ya memang untuk sholat tasbih ini ulama khilaf, ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dilakukan, ada yang mengatakan tidak, gitu. Nah, makanya kesimpulan terakhir, kalau ada orang melakukan sholat tasbih, ya maka jangan disalahkan. Tapi kalau panjenengan yang mengikuti pendapat sholat tasbih itu nggak ada, maka nggak usah melakukan gitu aja. Ya, karena diantara alasannya itu tata caranya nggak seperti sholat yang biasa kita lakukan, gitu loh. Termasuk sholat tadi. Nah, kecuali kalau hadisnya jelas sanadnya sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lakukan. Kalau tidak, ya maka tidak, gitu loh. Masalahnya kan begini, Ibu, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan ini meninggalkan sholat dengan sengaja loh, gitu. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja, ngapunten, semua ulama itu sepakat bahwa dia telah kafir kalau meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu semua madhab mengatakan kafir sudah. Nah terus hukumannya bagaimana? Itu yang mereka khilaf, berbeda pendapat. Terus bagaimana bagi orang yang meninggalkan sholat karena males? Sholatnya bolong-bolong. Sehari cuma 3 waktu, sholat kadang Jumatan toh, ya dia nggak sengaja, cuma males. Nah ini ada pendapat yang mengatakan dia kafir, ada pendapat yang mengatakan dia masih muslim. Nah alasan masih muslim itu karena dia nggak diperintahkan untuk syahadat lagi, cuma diperintahkan bertaubat. Nah kembali kepada orang yang meninggalkan sholat lama kan. Kalau mengikuti pendapat pertama yang dia kafir, maka cukup dia itu nggak perlu mengkodok yang dulu-dulu. Cukup dia, ya anggapannya karena kafir, ya masuk Islam lagi, jadi Islam yang bagus, tobat gitu aja. Gitu. Tapi kalau pendapat yang mengatakan dia masih muslim, ya berarti dia harus menghitung berapa tahun dia tidak sholat. Nah, sebanyak itu. Makanya, nah untuk itu, kalau pendapat itu maka harus lakukan, dikodok semuanya. Sailingnya pakai ewes. Ya, sailingnya. Jadi dikerjakan sebanyak-banyaknya sampai dia merasa bahwa sholatnya sudah terlunasi. Itu. Jadi konsekuensinya di situ. Nah, malah jadi kan sekarang milih mana? Kafir apa muslim gitu aja. Nek muslim enggak enak ya. Iya, ya memang itu konsekuensi pendapat ibu-ibu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang non-muslim itu adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka telah kufur itu tadi. Jadi ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, ibu, wong kadang-kadang orang masih sholat aja mendapatkan wail kan? Fawailun lil musallin. Orang munafik juga masih sholat tapi munafik, ya apa enggak? Makanya Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Subuh sama isya. Maka bagaimana dengan yang meninggalkan sholat? Tetapi tetap ini khilaf di antara ulama. Insya Allah begitu ibu-ibu. Jadi kalau panjenengan bertanya tentang hadisnya, ya wallahu a'lam, sesuai dengan pengetahuan saya yang sangat dangkal ini, itu bukan hadis itu.
Nggih, kalau bukan hadis berarti tidak ada kewajiban untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Monggo yang lain silakan. Silakan Ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah pergi bersama orang yang non-Islam, saudara saya yang non-Islam, Nggih, di dalam mobil. Dan waktu sholat itu, mereka tidak akan berhenti di masjid. Tapi saya, kalau menurut tidak enak Ustaz, jadi saya sholat di mobil. Dan setelah sampai di tempat melebihi waktu sholat, apakah saya harus mengulangi sholat lagi ataukah tidak? Begitu Ustaz, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti mobilnya besar nggih. Elep gitu atau HIS gitu nggih. Nggih, Bu. Enggak, karena di dalam mobil itu ada yang non-Islam. Karena sudah Iya, mobilnya cukup banyak Ustaz. nggih. Saya mengerjakan sholat Di dalam dalam mobil. di dalam mobil. Dan lagi setelah turunnya itu melebihi waktu sholat. Apakah saya mengulangi lagi atau tidak? Terima kasih. Nggih. Oke, sebelum saya jawab Ibu pertanyaannya. Nah, jenengan kan sholat di dalam mobil ya? Iya, Iya, sambil duduk. sambil duduk. Nah, itu gimana caranya? Pakai mata tok atau sholat begini? Iya, Ya, persis seperti sholat cuma duduk. iya. Mereka enggak bertanya, sampai lagi ngapain enggak gitu? Atau enggak tahu? Ya sudah tahu Ustaz. Karena saya merasa sungkan kalau berhenti dulu di masjid nggak enak. Soalnya mereka kan non-Islam. Nggih, nggih. Hmm. Nggih, Ibu. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya, nggih. Jadi intinya karena jenengan sudah melakukan sholat, ya apakah perlu diulang? Insya Allah enggak, sudah cukup ya. Jadi itu termasuk kondisi darurat mungkin ya. Ya, jadi nggak perlu diulang karena panjenengan sudah sholat. Cuma hukum asal satu untuk sholat wajib itu kita ketika di atas kereta, ketika di atas bis, mobil itu harus turun, turun. Jadi kalau misalkan kita naik mobil itu nggak boleh sholat di mobil. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah monggo. Kecuali kondisi sangat darurat, mobilnya kena macet, waktunya mewepet, misalnya jenengan tidak bisa kemana-mana, ya maka sholat di dalam mobil tidak apa-apa. Gitu. Ya sama dengan sholat di kereta, jenengan tidak boleh sholat di atas kursi, harus cari tempat untuk turun. Nah biasanya kan di ruang makan, di restoran itu pasti ada tempat untuk sholat kereta, meskipun ya cuma satu orang atau dua orang ya. Di pesawat juga seperti itu. Jadi kalau pesawat ini cuma sejam 2 jam tidak menjadi masalah. Nah kalau untuk pesawat yang perjalanan jauh kayak haji dan umrah ya, itu kan 9 jam, 13 jam. Nah itu bagaimana sholat kita? Dulu teman-teman itu kalau mereka naik Saudi Airlines itu kan di bagian belakang itu kan ada lebar, itu jamaah di situ, cukup untuk 5 orang. Berjamaah di situ tidak menjadi masalah. Andaikan kesulitan, ya jalan terakhir adalah sholat di atas kursi. Gitu. Oke, ini untuk sholat wajib. Nah Ibu tadi ya karena ya saya anggap ini mungkin kondisi darurat ya, jadi insya Allah sudah sah, tidak perlu mengulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak enaknya kumpul dengan orang-orang non-muslim itu begitu. Akhirnya kita menggadaikan agama kita karena sungkan, karena ini, karena itu gitu. Makanya kenapa sih ya? Kenapa kok Islam itu berusaha kalau kita itu ya ojo akrab-akrab be orang yang bukan muslim, karena itu nanti paling tidak mereka ngajak kita ya, contohnya dalam masalah besan-besanan, mantu-mantuan ya. Ayat Al-Baqarah 221 kan tidak boleh. Meskipun gantengnya suge kaya apa nek musyrik ojo kan begitu. Kata Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar. Mereka semua ngajak kepada neraka. Nah coba panjenengan nek kumpul terulak sungkan, terus akhirnya saya nggak sholat gitu loh. Ya, jadi kalau bisa dihindari hal-hal semacam itu. Misalkan panjenengan ke satu tempat misalnya,
di satu tempat itu jenengan nggak nyaman, ya wis pindah aja lah pulang bunuh diri, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai kita itu menggadaikan iman kita gitu. Nah tentunya kita kan tahu nanti kalau saya safar dengan orang ini kira-kira nanti begini-begini gitu kan. Nah kalau memang pasti begini ya mending nggak usah gitu loh. Misalnya begitu ini untuk kedepannya ya. Tetapi kalau yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi Islam itu ada cinta, ada muamalah. Kalau cinta kepada orang kafir tidak boleh. Tapi kalau muamalah sebagai manusia selama mereka berbuat baik, kita diperintahkan berbuat baik juga. Cuma secara lahir jangan sampai kemudian kita mencintai karena sebab dia orang kafir tidak boleh gitu. Makanya pada akhir surat Al-Mujadilah itu apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Silakan dibuka surat Al-Mujadilah. Tolong dibaca artinya Mbak Lia. Oke, ayat berapa? Yang terakhir. Ya tolong dibaca artinya. Ayat 22 berarti Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah, ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, jelas nggih? Jadi orang yang beriman itu hatinya ada iman, itu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Meskipun itu anaknya sendiri, bapaknya sendiri, saudara sendiri, jelas-jelas bukan muslim, sekedar berbuat baik tidak apa-apa, tapi sampai ada cinta kasih, ya kasih sayang itu hanya kepada sesama muslim. Ini akidah walak dan barok ibu-ibu. Makanya kan dalam Al-Fatihah itu kan ada akidah barok ini. Jadi walaknya itu kita loyal, menolong, mencintai, membantu, niru. Itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini walak. Baroknya berlepas diri, memusuhi, membenci, nggak mau niru, menjauhi. Itu ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Ya. Jadi harus dibedakan. Berbuat baik iya, tapi jangan sampai menggadaikan agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo yang lain silakan. Kalau dengan alasan ayat ini Ustaz, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan, Allah yang memilihkan. Dengan alasan itu Ustaz, kan dipilihkan Allah cinta itu gitu Ustaz. Dipilihkan Allah cinta. Iya, dan alasan itu Ustaz, kan kita tidak bisa itu memilih. alasan panjenengan aja Bu itu. Wong jelas pada Al-Baqarah 221 kan tidak boleh mencintai orang musyrik. Dipaksa menikah pun itu zina itu. Ya. Al-Baqarah 221 tidak boleh muslimah menikah dengan orang musyrik itu tidak boleh. Bahkan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah juga tidak boleh. Tapi kalau wanita Yahudi dan Nasrani boleh. Ya. Jadi memahami ayat itu bagaimana Ustaz? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Itu enggak ada kaitannya dengan ini. Wallahu ta'ala itu berkaitan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Iya, jadi Allah yang menciptakan, Allah yang milih dia jadi nabi. Jadi kalau dikait-kaitkan ya enggak terkait, enggak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Jadi setahu saya begitu. Nggih. Ya, makanya tadi saya bilang ngapunten alasan panjenengan dhewe itu. Ya, monggo yang kan cinta itu mailut tobi ila syai, condongnya hati kepada sesuatu gitu. Ya, tapi ya tetap harus
harus bergantung kepada syariat. Ya, kita memang bebas tapi bebas tetap masih dalam koridor syariat, bukan sak bebas-bebasnya tanpa ada undang-undang Islam yang ngatur, ndak ya. Nggih, monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini ada si Wulan. Apa isi ulang? Siapa yang mau buka depo air? Ada si Wulan yang punya rumah yang di luar kota. Oh, si Fulan. Iya, si Wulan. Apa kok isi ulang? Nggih, monggo. Punya rumah yang di luar kota. Dia sewakan kepada seseorang. Tanpa sepengetahuan orang ini, ternyata rumah itu dibuat tempat ibadah yang selain Muslim. Ya. Menurut Islam bagaimana itu Ustaz? Ustaz, terima kasih. Nggih, saya kira panjenengan sudah tahu jawabannya, Bu. Jadi saya akan jawab. Jelas kan? Kecuali kalau dia tidak pernah tahu, ya maka dia tidak ada hukumnya kan, tidak tahu kan memang. Tapi kalau sudah tahu, ya mau tidak mau harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iki omaku, aku gak gelem, aku bantu ta'awun alal itsmi wal udwan. Karena jelas ini untuk kemusyrikan gitu loh. Sehingga kalau jenengan biarkan, meskipun dia tidak pernah telat bayar, itu bukan uang yang halal. Karena uang itu adalah untuk membenarkan kemusyrikan. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nggih, Bu. Begini, ini ada satu kasus. Misalnya untuk masalah penjelasan Pak Ustadz mengenai orang yang meninggalkan sholat itu sudah dianggap musyrik gitu ya, Ustadz. Saya bilang begitu kah? Ya lanjut, saya nggak bilang begitu, Bu. Lanjut, nggih. Nah itu gimana hukumnya Ustadz kalau misalnya ada si fulan meninggalkan dia waktu sholat subuh bukan lupa tapi sudah diingatkan, ayo sholat subuh, ini orang dewasa ya Ustadz, terus dia tidak dengan sengaja nggak usah sholat, itu gimana Ustadz? Yang bilang nggak usah sholat siapa? Orangnya, terus nggak usah, udah terlanjur, udah nggak usah sholat gitu loh. Tapi Muslim dia ya. Muslim. Itu gimana Ustaz? Ya. Gimana enaknya ibu-ibu? Gini ibu-ibu ya. Ya kita memang hukum asal. Tadi saya katakan bahwa ulama itu sepakat bahwa kalau ada orang yang sholat, meninggalkan sholat secara sengaja, itu mereka sepakat dia telah kafir. Begitu. Dan hukumannya pun berbeda-beda. Sesuai khilaf para ulama, ini bukan perkataan saya. Cuma begini, itu hukum asal. Tapi kalau itu berjalan pada tetangga kita, teman kita, saudara kita, itu kita lihat dulu. Karena rata-rata orang Muslim sekarang itu kayak begitu semua, gitu loh. Ya apa enggak? Ya, jadi kayak begitu semua. Jadi kalau dia sudah dewasa, ya jangan menyalahkan dia. Jangan-jangan dulu ibu salah ngajarannya kan begitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendidikan anak, beliau kan mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Jadi perintahkan anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun, ya kan? Nah ini banyak yang dibiarkan anak yang umur 7 tahun gak diajari sholat, gak diajari jilbaban, macam-macam gitu kan? Ya sampai tua, nek gede seperti itu jangan menyalahkan siapapun, gitu. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat. Wahum abna'u asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Tapi mukulnya ini mukul untuk pendisiplinan, bukan menyiksa, bukan bunuh loh ya. Jangan dipahami disuruh mukul, tapi mukulnya lenjingnya mati. Ya, tahu lenjing enggak? Ya wes enggak apa-apa, enggak dosa. Lenjing itu dulunya lumpang, Bu, enggak tahu tah? Oh, jenengan ini berarti orang modern semua ya. Aku seneng lumpang kok. Kapela babean. Iya, jadi lumpang itu besi. Lenjing itu yang untuk nuduh itu loh. Tong 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 gitu ya. Untuk kopi apa. Pokoknya itulah. Iya.
Ya wis, sudah titik. Sampai mana tadi Bu? Ya, jadi mukul di sini itu mukul untuk mendisiplinkan, bukan mukul menyiksa. Jadi jangan disalahpahami. Itu pun menghindari daerah-daerah yang rawan. Ya. Nah, kalau ya, jadi tidak sholat baru boleh dipukul kan. Berarti kalau di bawah itu jangan dipukul. Nah, ibu-ibu zaman sekarang kan enggak. Anak yang ngerusak Tupperware, anak di cengkiwing dibanting. Ya Allah gitu. Lebih mahal Tupperware timbangane anak. Maksudnya begini, itu kalau meninggalkan sholat itu baru boleh dipukul. Berarti kesalahan-kesalahan yang nggak sampai itu yang nggak usah dipukul gitu loh. Kan ada sampai biru KBB kang yang dia Pak No, setrum tadi Pak No itu anak Sakno. Ya, ada seperti itu ibu-ibu. Ya, masih ada gak usah ngaku lah. Calon enggak ada memang. Ya, jadi umur 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun? Ada 3 tahun. Kalau 1 tahun 360 hari dikalikan 3 ada berapa? Hah? 1000 berapa kok 9? 1000? 1000 berapa? Ayo, algebra matematika ini. Hah? Nah, buka HP gitu loh. Saya juga enggak tahu soalnya. 1000 berapa? 1080. Sekarang 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat. Ada berapa? 5.400 ibu-ibu. Jadi selama antara umur 7 sampai 10 tahun itu enggak pakai jambak, enggak pakai jiwit, enggak pakai apa, ngajak dan merintah tok, mencontohkan. Itu selama 5.400 kali. Ya, jadi jauh-jauh sebelum kita melihat anak enggak mau sholat, itu jelas karena pendidikannya yang salah. Jadi kita harus banyak-banyak beristighfar, harus banyak-banyak ya mungkin ya karena kita satu pendidikannya salah, ya kita dulu mungkin yang kita makan, yang kita berikan itu tidak sepenuhnya halal, itu kan berpengaruh juga. Nah, makanya harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak introspeksi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu teman kita, tetangga kita, orang dekat kita, suami misalnya, ya ojo mentang-mentang jenengan tumane guru ngaji akhirnya begitu ya ndak ya dulu padha kayak ngono ya. Jadi maklum mono titik lah gitu. Jadi jenengan kiprahnya apa? Didoakan di belakang ya, sambil dinasihati terus tiap hari gitu kan. Nah, bukannya ndak ya sehari tapi menguamuk, dibanting, akhirnya ya terjadi yang macam-macam gitu. Jadi kiprah sampean di mana dulu? Pada surat At-Taubah itu kan ada ayat hum min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum terus wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Intinya sedekah itu mensucikan jiwa. Ayat berapa itu ibu-ibu? 103. Nggih, itu surat At-Taubah. Maksudnya begini, kalau memang panjenengan mendapati mungkin suami atau anak yang jiwanya tidak bersih, karena mereka kan tidak ngerti kan, jenengan yang bersedekah, kemudian setelah sedekah itu bilang, ya Allah, dengan sedekah ini sucikan jiwa anak saya, sucikan jiwa suami saya, sucikan jiwa istri saya. Ya itu kita anu dulu, semoga Allah Ta'ala itu memasukkan hidayah kepada dia sehingga mau sholat. Kita di samping sodako, kita juga banyak beristighfar dan didoakan di belakang. Nah kalau nganggap kafir, sopo gak iso ngono tok, ya kan? Ya jadi kiprah kita bagaimana orang-orang yang tidak sholat agar kembali sholat itu yang penting. Nah kalau sekedar menjas bahwa ini kafir, musyrik, sopo gak iso gitu tok, ya kan? Itu tidak memecahkan masalah gitu loh. Iya, jadi kalau kita mendapati seperti itu, kiprah kita bagaimana agar dia kembali sholat itu ya apa? Ditunggu. Kalau sampai 5 tahun tidak ada perubahan padahal kita sudah maksimal,
maka panjenengan sebagai istri misalkan wis tibane kumpul mbek wong gak sholat aku tak jaluk cerai, itu termasuk minta cerai yang alasannya syar'i ibu-ibu. Tapi kalau tidak syar'i dan betapa banyak orang itu perempuan itu jelas-jelas syar'i malah tidak mau minta cerai, suaminya murtad tetap baik gitu kan, ya apa enggak? Ada itu syar'i dan akan kumpul itu zina itu gitu, nah diterus-terus no gitu. Nah kadang-kadang orang kesalahan tidak syar'i langsung minta cerai, padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita manapun minta cerai tanpa ada udzur syar'i faharamun alaiha raihatul jannah, dia haram mencium wangi surga, mencium wanginya aja haram dan dia masuk ya gak belas gitu. Insya Allah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Sampun nggih. Soalnya apa? Asal pun dugi mriki berarti ini sudah tanda-tanda ini. Nggih, insya Allah begitu. Saya juga alhamdulillah apa sudah kesini berarti tanda-tanda juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu-ibu, jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah itu dari saya sendiri, bukan dari panjenengan kok, dari saya. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.